Sehubungan dengan rencana penerapan pedoman pembatasan sosial berskala besar di Kota Bogor, salah satu yang menjadi favorit adalah kawasan Puncak yang melarang warga Jakarta berkunjung ke kawasan Bogor. Satlantas Polres Bogor bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Minggu pagi menyemprotkan cairan disinfektan ke sejumlah kendaraan yang melintas di Jalan Raya Puncak Bogor, Jawa Barat. Petugas juga memeriksa kondisi suhu tubuh sopir dan penumpang. Selain itu, Bupati Bogor Ade Yasin ikut membagikan selebaran tentang larangan bagi masyarakat Jakarta yang memiliki penginapan di kawasan Puncak untuk tidak menginap. Hal ini sebagai upaya meminimalisir serta memutus rantai penyebaran virus corona. Pemirsa, Kota Bogor sejak jauh-jauh hari sudah menyiapkan sejumlah skenario untuk pembatasan dengan ibu kota Jakarta. Dan untuk mengetahui langkah Pemkot Bogor terkait terbitnya aturan PSBB, kita terhubung dengan Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Rahim. Selamat sore, Pak Dedi. Selamat sore, Mbak Anissa. Pak Dedi, sejauh ini banyak warga Bogor yang sehari-harinya beraktivitas maupun bekerja di Jakarta. Ada beberapa profesi yang masih dapat beraktivitas. Ini untuk mobilitas mereka bagaimana, Pak Dedi? Ya, jadi kami sih menghimbau ya, seperti yang kita lakukan di Bogor. Bogor itu sudah sangat maju ya, artinya sejak awal sebelum terbitnya PP tentang semua ini kita sudah lakukan berbagai macam pembatasan. Yang pertama tentu sekolah sudah kita batasi untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah itu sejak tanggal 16 Maret kemarin. Kemudian lanjut dengan kegiatan lain juga kita batasi ya untuk di perdagangan, kemudian juga di pasar, termasuk terakhir kita melakukan pembatasan untuk halo? Iya, Pak Didi. Ya, untuk pembatasan kegiatan peribadatan. Jadi kita mengeluarkan surat keputusan bersama Forkopimda dengan MUI dan FKUB untuk berusaha semaksimal mungkin menekan kerumunan massa di mana-mana. Jadi Bogor alhamdulillah 6 poin yang ada di PSBB ini kita sudah penuhi. Hanya untuk teknik apakah kita akan memberlakukan PSBB seperti yang sesuai dengan Permenkes itu, kita sedang coba diskusikan dengan berbagai pihak. Pak Dedi, jika kita lihat banyak sekali warga Bogor itu yang komuter ke Jakarta. Apakah ada upaya untuk membatasi warga komut itu, Pak? Iya tadi, pertama tentu secara teknis selama kegiatan di Jakarta belum dibatasi, orang yang bekerja di Jakarta tentu akan tetap saja tidak ada perubahan. Nah yang paling penting adalah komitmen dari semua pihak yang ada di Jakarta untuk melakukan pembatasan-pembatasan seperti yang dilakukan di Bogor. Bogor itu sudah 30 hotel berbintang yang tutup, sudah ada 6 mall besar tutup, sekolah sudah libur dan lain sebagainya. Nah sama. Saya pikir selama di Jakarta belum melakukan pembatasan secara maksimal, maka warga Bogor, baik kota maupun kabupaten, masih commute ke Jakarta. Itu yang jadi masalah. Nah, dengan pembatasan komuter lain, sekarang paling tidak masih 100 ribuan orang tiap hari commute ke Jakarta, Mbak Anissa. Baik, apakah akan ada checkpoint khusus, Pak, bagi warga komuter? Ya, kita sudah persiapkan sejak tanggal 27 Maret kemarin, tetapi dengan kondisi situasi yang berkembang kami sedang sesuaikan dan insya Allah hari Selasa depan kita akan lakukan uji coba untuk checkpoint yang akan kita terapkan di beberapa titik di Kota Bogor. Baik, bagaimana dengan terminal bus misalnya di Bogor, apakah sudah akan dihentikan, Pak, pengoperasiannya? Ya tentu kita terhubung satu dengan yang lain ya. Kalau Bogor saja yang dihentikan, sementara yang lain tidak, tentu ini juga tidak efektif. Untuk kondisi real di lapangan, penurunan pemanfaatan terminal bis Baranang Siang itu sudah ke titik hampir di bawah 50%. Baik.
Kemudian juga tadi kalau komuter lain, KRL juga sudah ada pembatasan-pembatasan dan penumpang mungkin sekarang 20-30% yang masih memanfaatkan. Baik, sejauh ini Ya. kalau untuk warga kommute dengan kendaraan pribadi, apakah juga akan ada checkpoint khusus, Pak? Iya, dengan sendirinya kalau untuk kendaraan ya melalui Jagorawi saya memantau penurunannya sudah ada di ambang 50%. Tinggal masalahnya kan ini antara Bogor Jakarta ya, itu kan sangat dekat. Pertanyaannya apakah kita harus memberlakukan seseorang yang datang dari Jakarta ke Bogor kemudian di ODP-kan kan gitu kan. Nah, ini kan berat juga karena keterkaitan wilayah ya dengan intensitas intensitas komuter yang tinggi kan berbeda dengan daerah lain. Karena orang mudik bisa dikenakan status ODP. Iya. Nah kalau Bogor Jakarta dengan jarak 58 km, seberapa efektif kita lakukan ODP ini? Nah itu juga harus, makanya kami berharap penerapan PSBB ini juga secara bersamaan, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, kemudian DKI Jakarta, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi, termasuk juga kabupaten kota di Tangerang dan Tangerang Selatan. Baik, pemberlakuan PSBB di Bogor, toko apa saja yang tutup dan apa saja yang masih diperbolehkan buka, Pak? Untuk sementara hanya pasar ya yang diperbolehkan buka, ada 12 pasar dengan jam operasional yang kita batasi, tetapi hampir sebagian besar dunia usaha sudah tutup. Kalau ya, ada untuk beberapa. Baik, kalau untuk gerai makanan apakah masih diperbolehkan dengan sistem take away, Pak, atau delivery? Ya, kalau gerai makanan masih diperbolehkan dengan social distancing yang ketat ya, termasuk juga kita selalu menghimbau agar membuka delivery service saja. Baik, untuk pengoperasian kegiatan ekonomi lain sudah tidak berjalan di Bogor, Pak? Ya itulah, jadi semua jadi permasalahan kita semua ya, karena pendapatan Kota Bogor kan yang tertinggi itu dari sektor jasa ya, hotel dan restoran. Kemudian dari sektor pajak ya, BPHTB dan PBB. Saya pikir proyeksi kita bisa sampai penurunannya di atas 50%. Ini yang mengkhawatirkan. Karena kan dengan uang yang kita peroleh dari APBD ini, kita akan pakai untuk penanggulangan bencana ini kan. Baik. Baik, terima kasih. Pak Dedi Rahim, Wakil Wali Kota Bogor telah bergabung bersama kami di iNews Sore.